Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa mahasiswa pascasarjana, mahasiswa S2 dan S3 itu 6 kali lipat lebih rentan terhadap masalah-masalah mental dibandingkan orang-orang yang bukan mahasiswa pascasarjana. Ini adalah suatu hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature dan hal inilah yang mendorong saya untuk membuat video ini. Perkenalkan, nama saya Radian. Saya adalah mahasiswa S2 di Harvard University dan saya ingin membagikan sedikit ini ya, mungkin apa yang saya pelajari di sini untuk teman-teman sesama mahasiswa S2 dan S3 sama mahasiswa pascasarjana seperti saya. Jadi sebenarnya video ini saya adaptasi dari modul atau course wajib yang harus dilalui oleh seluruh mahasiswa pascasarjana di Harvard, yaitu course-nya adalah tentang mental health nih. Harvard Mental Health and Wellbeing for Graduate Students. Jadi ada course sendiri yang diwajibkan untuk seluruh mahasiswa pascasarjana di Harvard agar bisa menavigasi masa-masa S2 dan S3 dan juga graduate school pascasarjana dengan lebih sehat secara mental, secara fisik dan juga secara keseluruhan. Oke, kalau begitu saya mau sharing, semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman yang sama-sama mahasiswa S2, S3 dan mungkin buat saya sendiri di masa depan kalau misalnya nanti saya lupa saya bisa nonton video ini karena ini adalah hasil dari rangkuman dan catatan saya setelah mengikuti kursus tersebut. Baik, jadi mungkin sebelum masuk ke materinya ada satu pesan dari direktur mental health-nya di awal course, itu disebutkan seperti ini nih, kira-kira ya, seringkali kecapean fisik dan mental itu dipandang sebagai tanda-tanda sukses. Padahal itu bukan gitu ya. Dan saya benar-benar tertohok ya mendengar kata-kata ini. Mungkin sebagai orang yang dari dulu sudah selalu berusaha untuk achieve ini itu, ketika saya lagi kecapean, ketika saya lagi ngerasa lelah banget secara fisik dan mental, saya, oh ini adalah suatu tanda bahwa saya akan sukses gitu. Padahal enggak gitu ya. Dan di situ saya betul-betul terbuka matanya, oh bahwa sebetulnya kita tuh nggak harus menderita ya untuk mencapai cita-cita kita gitu. Karena mungkin saya sendiri dari dulu dan mungkin banyak dari kita udah dibilangin kalau misalnya, oh no pain no gain, kalau misalnya kamu nggak kesakitan, kalau misalnya kamu nggak anxious, nggak stres, dan kamu nggak kecapean, atau kamu tidurnya lama dan lain-lain, wah you're not successful gitu ya. Ternyata sebenarnya enggak gitu ya, bahwa hey, kita bisa kok mencapai cita-cita kita, mencapai tujuan kita dengan lebih sehat dan juga dengan lebih bersahaja gitu ya. Jadi ini menjadi perubahan pola pikir buat saya bahwa sebagai mahasiswa S2 dan S3 ada banyak hal yang perlu dicapai tapi ternyata nggak harus menderita kok untuk bisa mendapatkan pengalaman yang baik gitu. Oke, dan bisa mencapai banyak hal juga nggak perlu penderitaan. Itu adalah suatu insight yang saya dapatkan. Oke, nah ini adalah kursus yang memang ditargetkan kepada mahasiswa pascasarjana. Mungkin bisa relatable untuk orang-orang yang bukan mahasiswa pascasarjana atau bahkan untuk mahasiswa S1. Tapi saya rasa untuk kursus ini mahasiswa pascasarjana itu punya tantangan yang agak berbeda ya dengan mahasiswa S1. Bahwa kalau di S1 dulu kan mungkin saya udah pernah S1 dan saya tahu waktu S1 oh adalah masa-masa yang sangat exciting. Dan ketika udah masuk S2 ini banyak orang-orang yang sudah S2 dan S3 itu posisinya sudah punya keluarga, sudah pernah bekerja atau bahkan sambil bekerja, jadi harus menavigasi dan juggling banyak hal. Jadi ada banyak pesan-pesan yang di sini mungkin lebih relevan untuk mahasiswa pascasarjana. Nah, jadi di sini disebutkan ya untuk mahasiswa pascasarjana itu apa aja sih kira-kira challenges-nya? Yang pertama adalah finding balance ya, menemukan kira-kira keseimbangan yang tepat. Karena tadi saya bilang mahasiswa pascasarjana ini banyak yang mereka itu sambil kerja, sambil mungkin juga punya keluarga, punya anak gitu ya. Jadi finding balance dan juga time management, bagaimana kita bisa mengelola waktu dan memanage waktu dengan baik. Kemudian challenges lainnya adalah feeling isolated atau merasa terisolasi. Nah ini mungkin banyak dirasakan terutama kalau misalnya mahasiswa Indonesia yang pergi ke luar negeri dan merasa asing gitu ya, karena ya udah di sini orang-orangnya dengan bahasa dan budaya yang berbeda, candaannya pun berbeda dan juga referensi budayanya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol juga berbeda gitu ya. Dan walaupun banyak tantangan tapi ada benefits juga ya, karena mungkin menjadi mahasiswa pascasarjana adalah kesempatan yang sangat baik yang bisa kita dedikasikan waktu kita untuk mempelajari sesuatu yang kita betul-betul suka, betul-betul kita nikmati gitu ya. Dan juga memiliki hubungan yang baik kepada para mentor-mentor kita. Dan untuk kita bisa mendapatkan benefits tersebut, bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari studi pascasarjana tersebut dengan optimal, kita harus memperhatikan mental health kita. Jadi mental health ada bagian dari
komponen yang sangat penting untuk menjamin kalau misalnya waktu pasca sarjana ini kita bisa maksimalkan dengan baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada jurnal, ada studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Biotechnology yang menemukan bahwa mahasiswa pasca sarjana itu 6 kali lipat lebih likely, 6 kali lipat lebih rentan dalam mengalami depresi dan juga anxiety atau kecemasan gitu. Jadi ini adalah salah satu, temuan ilmiah ya yang semacam mengkonfirmasi bahwa, oh jadi mahasiswa pasca sarjana nih memang rentan, memang penuh dengan kerentanan gitu. Nah, sekarang, saya mau ngomongin tentang salah satu materi pertama yang dibacain, yaitu adalah tentang, stres ya, stres. Jadi yang namanya stres, mungkin teman-teman yang udah S2, S3 udah nggak asing lagi sama kata stres gitu ya. Dulu kita waktu S1 udah pernah mungkin nulis skripsi, dan sekarang kita ada stres-stres lain gitu ya. Dan sebenarnya, stres itu nggak selalu buruk kok. Eee, Stres itu bahkan dalam kadar tertentu dapat berguna dan bermanfaat buat kita. Nah, yang nggak baik itu adalah kalau misalnya stresnya itu sudah mencapai unhealthy level gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, dari kursus ini saya belajar bahwa ada yang namanya stress continuum model. Nih saya buka ya. Jadi ada semacam ini semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Ya, ini adalah yang namanya stress continuum model. Jadi yang namanya ini, yang X-nya itu adalah tingkat level stres dan ini adalah physical. Nah, jadi kalau misalnya kita punya stres level yang rendah, maka kita pun juga punya, ini ya, healthy tension atau tekanan yang cukup dan cukup sehat. Dan bahkan kadang kala kita memang membutuhkan sedikit stres lebih banyak untuk mencapai peak performance atau performa puncak kita. Namun kalau misalnya stresnya mulai banyak, maka kita akan jatuh juga performa kita ya. Jadi, stres itu kadang-kadang memang diperlukan terutama untuk mencapai peak performance ya, kayak misalnya kita harus ngerjain tesis atau kita harus ngerjain tugas, ya itu perlu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, maka akan jadi imbalance dan breakdown, gitu. Jadi, ya sebenarnya stres itu nggak selalu buruk, stres itu nggak selamanya harus dihindari, tapi tadi itu kita harus aware dan harus sadar, apakah stres yang kita miliki sekarang masih dalam kadar yang sehat, apakah masih dalam kadar yang justru membantu kita produktif, atau jangan-jangan malah sudah dalam kadar yang tidak sehat. Nah, terus mari kita masuk ke dalam, stages of graduate school atau tahap-tahap dari studi pasca sarjana. Nah, ini menarik banget nih karena saya juga baru tahu, oh iya ya, studi pasca sarjana ini sebenarnya ada beberapa tahap. Jadi ada 3 tahap yang disebutkan. Yang pertama adalah tahap entry stage atau tahap ketika pertama kali masuk, kemudian ada engagement stage atau ada tahap ketika sudah mulai masuk, udah mulai di tengah-tengah studi ya. Dan yang terakhir adalah exit stage. Dan di setiap 3 tahap ini ada tantangan yang berbeda masing-masing. Mari kita bahas. Jadi yang pertama entry stage, pas pertama kali masuk nih kayak saya nih, saya baru masuk ya. Ini saya baru seminggu di Harvard ini, bahkan kelas-kelas tuh baru mau mulai, sekitar 1-2 minggu lagi. Jadi ini masih entry stage nih. Nah, challenges-nya apa sih? Challenges-nya itu biasanya yang muncul adalah self doubt ya, meragukan diri sendiri, merasa terisolir, terus tidak punya arah, financial insecurity, dan concerns about finding an advisor atau kekhawatiran nggak punya pembimbing akademik yang pas dan mencari keseimbangan. Nah, ini saya alami sendiri ya, mungkin saya bisa sharing dari pengalaman saya, walaupun baru sekitar seminggu di sini, yang buat saya tuh pertama concerning itu adalah, advisor ya, karena graduate school atau S2 ini waktunya sangat sempit dan saya sudah dibilangin bahwa, "Oh kamu harus tahu apa yang kamu lakukan dan kamu nggak bisa melakukan semuanya." Karena di, program saya ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang asik yang bisa diikutin, tapi saya tahu saya nggak bisa ngelakuin itu semua. Jadi saya harus pilih dan, penting banget untuk membangun hubungan yang baik dengan pembimbing akademik. Kalau misalnya saya mau lanjut S3, ya maka penting untuk punya hubungan yang baik dengan pembimbing akademik kalau misalnya mau minta referensi misalnya atau rekomendasi gitu ya. Dan yang kedua adalah mencari balance atau keseimbangan. Jujur buat saya ini adalah hal baru, saya tinggal di sini, saya tinggal di satu rumah bersama beberapa orang-orang Indonesia yang baik-baik banget. Tapi ini juga suatu tantangan buat saya nih karena oh saya harus ke supermarket, harus belanja, harus masak, harus semua-semuanya itu yang mungkin kalau di Indonesia kita kalau mau belanja lebih murah atau mau makan ya, minimal kalau mau makan lebih gampang. Kalau buat saya di sini, wah kalau saya jajan mulu lama-lama bisa tekor gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus masak. Nah itu menjadi finding balance-nya itulah yang saya masih berusaha untuk adjust gitu.
Dan tujuan utama dari entry stage ini adalah finding a purpose and direction gitu. Kalau buat saya pribadi sih makin ke sini kayaknya saya makin terdorong untuk ngambil S3 ya. Ya we'll see. Tapi ya kira-kira seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya engagement stage ya. Jadi ketika misalnya udah mulai kelas, udah mulai udah mulai ngambil-ngambil ada course, ada exam, udah mulailah intinya ya permasalahan perkuliahan. Challenges-nya, nah ini nih challenges-nya yang pertama adalah procrastination. Nah ini adalah sesuatu yang saya tuh betul-betul ini ya betul-betul fighting, bahkan saya sampai bikin gelang sendiri supaya ngingetin diri saya sendiri supaya nggak procrastination. But anyway, iya jadi procrastination. Nah ini menunda-nunda pekerjaan, merasa kemudian belum nemu mentor, dan inadequate sleep atau poor nutrition. Nah ini adalah bagian yang saya jujur sering cuekin terutama waktu saya S1 ya. Inadequate sleep dan poor nutrition, karena ternyata tidur itu penting banget ya teman-teman. Udah banyak risetnya. Silahkan baca, ada buku judulnya Why We Sleep, Matthew Walker yang nulis, dan itu adalah peneliti ahli tidur. Tidur tuh sepenting itu gitu ya. Dan gizi yang baik juga sepenting itu gitu kan. Jadi ini saya pun ngerasa kayaknya di S2 ini saya nggak boleh tuh mengabaikan tidur dan juga gizi yang baik. Kalau dulu kan saya waktu S1 sering banget tuh ya jajan sembarangan, makan micin, tidur juga nggak jelas, bisa jadi nggak tidur gitu ya. Tapi kayaknya untuk S2 ini nggak bisa tuh kayak gitu lagi. Terus saya kekhawatiran lain adalah belum nemu mentor. Nah ini nih penting banget untuk bisa punya ketemu mentor yang tepat. Dan tujuan besarnya apa sih? Stay fokus dan juga make progress gitu. Nah kira-kira setelah itu masuk ke tahap ketiga yaitu exit stage. Exit stage ini apa sih tantangannya? Tantangannya adalah ya ini ya karir, navigating karir, kira-kira mau lanjut kemana. Kemudian tekanan kalau misalnya ada tugas tesis ya. Kira-kira tesisnya mau diapain, dan ketakutan akan masa depan gitu ya. Jadi ketidak uncertainty gitu. Dan tujuan besarnya dari exit stage ini adalah ya kita mau transisi untuk keluar dari sekolah pascasarjana dan going back to the real world. Nah itu yang mungkin banyak orang-orang yang di sekolah itu lumayan aduh kalau balik lagi ke real world gitu ya. Nah jadi kita harus pahami banget nih bahwa yang namanya masa pascasarjana ini ada 3 tahap ini supaya kita pun juga bisa realistis gitu ya. Jadi kita punya realistis, oke tujuan saya udah di tahap mana dan kira-kira apa sih goal-goal atau tujuan-tujuan yang realistis buat saya di dalam tahap-tahap ini gitu ya. Jadi tadi ya ada entry, ada engagement, sama ada exit. Oke. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita ambil untuk menjaga kesehatan mental. Nah, sebelum ke sana ada 8 dimensi kesehatan. Nah, ini saya mungkin udah pernah baca-baca dikit-dikit, tapi ini baru kali ini ya saya betul-betul pelajari secara mendalam. Ada 8 dimensi kesehatan. Jadi dimensi yang pertama adalah dimensi emosional. Jadi dimensi emosional ini adalah memahami perasaan dan mengelola stres dengan cara yang sehat dan efektif. Tadi kita udah bicara soal stres. Jadi stres itu mungkin bukan suatu hal yang selalu buruk, tapi kita perlu memahami perasaan kita dan memahami apakah kadar stres yang kita miliki ini wajar atau tidak. Kemudian fisik yang kedua, badan yang sehat termasuk mendapatkan tidur yang cukup, gizi dan juga olahraga, exercise itu juga diperlukan. Kemudian intelektual. Nah, kesehatan intelektual ini adalah apa sih maksudnya? Artinya adalah kita memiliki pemikiran yang terbuka ketika bertemu gagasan-gagasan yang baru. Apalagi nanti di studi S2, terutama buat saya, mahasiswa yang dulu S1 Indonesia dan S2 di sini di Amerika, yang jelas bakalan banyak nih ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang saya baru dengar nih, gitu ya. Jadi kesehatan intelektual itu artinya adalah kita memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima pikiran-pikiran yang baru dan juga berinteraksi dengan pikiran-pikiran tersebut secara sehat. Spiritual. Nah, spiritual itu maksudnya apa sih ya? Mungkin sebagai orang Indonesia bakal mikir oh agama. Tapi sebenarnya kalau definisinya mereka tuh spiritual adalah nilai-nilai yang dapat mendukung kita memaknai kehidupan. Dalam banget gitu. Jadi ya betul, agama adalah salah satu cara atau nilai yang dapat membantu kita untuk memaknai apa sih artinya hidup. Tapi ya mungkin selain agama juga ada cara lain seperti misalnya waktu spiritual, waktu sendiri, meditasi dan lain-lain ya, gitu ya. Dan kemudian ada ya pokoknya spiritual itu adalah banyak cara lah ya untuk kita memaknai hidup ini, dan kalau buat saya sih ya tentunya agama ya. Dan lingkungan. Lingkungan itu adalah gaya hidup yang harmonis dengan lingkungan kita. Jadi gimana kita hidup bisa menghormati lingkungan dan juga
Ya pokoknya kita sadar bahwa misalnya udara yang bersih dan lain-lain itu tuh bisa mempengaruhi kita juga. Mungkin konkretnya adalah, ini ya, berusaha untuk lebih rapih dan lebih bersih aja sih dalam misalnya di kosan atau gimana gitu ya. Finansial, kesehatan finansial juga penting, bagaimana kita mengelola pengeluaran. Occupational, dimensi occupational adalah menikmati pekerjaan yang kita lakukan, dan terakhir adalah dimensi sosial, menjalankan peranan sosial dan membangun jaringan yang mendukung. Nah, ini penting banget nih bahwa kita punya peranan sosial, jadi kita juga kontribusi dan membangun jaringan yang mendukung. Ini ada 8 dimensi ya, tadi ada banyak, nggak usah dihafalin, tapi intinya ada emosional, fisik, intelektual, spiritual, lingkungan, finansial, occupational atau pekerjaan, dan juga sosial. Nah, ini kita perlu terus-menerus menanyakan diri kita ya, sebisa mungkin, kira-kira di dimensi mana ya yang aku ini thriving, atau di dimensi mana aku ini berjaya, tapi dimensi mana yang kira-kira perlu ada peningkatan, gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah tadi kesehatan emosional, maka kita perlu paham indikatornya adalah ini, memahami perasaan dan stres dengan sehat. Apakah perasaan yang saya miliki ini saat ini sehat? Apakah tingkat stres saya ini masih dalam level atau kadar yang wajar? Itu kesehatan emosional. Nah, kira-kira apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan juga kesehatan fisik? Mungkin ini banyak yang sebenarnya kedengarannya obvious, dan mungkin saya rasa teman-teman juga udah pada tahu. Yang pertama adalah olahraga atau exercise. Nah, ini yang saya coba buat lakuin, walaupun saya tahu ini sangat-sangat menantang ya, karena saya harus terus-menerus berlari, saya harus terus paksa diri saya buat olahraga gitu ya. Jadi harus paksa diri sendiri buat olahraga gitu. Get outside. Nah, ini terutama buat saya dan mungkin teman-teman yang S2 di luar negeri, di negara yang dingin, get outside, keluar walaupun panas atau dingin. Nah, keluar rumah ini penting ya. Kayak misalnya hari ini saya sebenarnya ada godaan, udah saya di rumah aja buat ngerjain apa yang harus saya kerjain di rumah, tapi saya rasa saya harus keluar gitu ya. Jadi, tapi mungkin sekarang gampang karena masih musim panas, tapi kalau nanti udah musim dingin, saya rasa itu bakal lebih susah ya, keluar walaupun panas atau dingin. Jadi mungkin harus memaksa diri kita sendiri untuk keluar. Socialize, nah berteman, bergaul. Mungkin, buat generasi saya ya, generasi milenial, generasi Gen Z, kayak mungkin ada ini ya, social fatigue gitu kan, kayak recharging social battery, ada istilah-istilah kayak gitu ya. Dan saya pun paham kadang-kadang ada godaan tersebut ya, kayak kadang-kadang saya sering banget tergoda, ya udahlah bodo amat, saya hari ini cuma mau tiduran, main HP gitu ya, scrolling-scrolling nggak jelas. Tapi itu adalah godaan yang harus kita lawan, karena, itu akan semakin mengisolasi diri kita. Jadi emang obatnya dari kesepian dan isolation adalah ya ketemu orang, keluar dan coba buat ketemu orang gitu. Jadi emang harus memaksa ya diri kita sendiri untuk, pokoknya udahlah ketemu orang aja gitu kan, ngomongin apa yang nggak penting nggak apa-apa, yang penting ketemu orang hari itu. Dan mindfulness. Nah, mindfulness ini mungkin udah banyak dari generasi Z dan juga milenial yang udah paham, apa sih yang dimaksud? Ya, memaknai apa yang dialami saat ini. Nah, ini bagus ya. Jadi mindfulness tuh bukan semata-mata, meditasi atau merem, tapi mindfulness adalah kita paham dan kita memaknai apa yang kita alami nih saat ini, gitu ya. Jadi pemaknaannya itu sih yang sebenarnya jadi kunci, gitu. Jadi contohnya nih mindfulness, salah satu praktek-praktek yang bisa dilakukan adalah bernafas, meditasi, punya hobi, dan juga self regulation gitu ya. Kalau saya sendiri sih, pengalaman saya ya so far ya selama seminggu, ya masak nih salah satu hal yang saya mindful ya, karena saya masak saya berusaha untuk nggak sambil dengerin apapun, tapi saya beneran fokus di masak. Dan ketika saya exercise lari keluar, saya juga berusaha, kadang-kadang saya lari nggak bawa HP ya. Jadi saya fokus sama kegiatan larinya aja, walaupun sebenarnya itu nggak aman. Jadi tidak recommended teman-teman. Expressing gratitude. Nah, ini adalah saya pernah dengar salah satu podcast dari, kalau nggak salah namanya Prof. Laura ya. Pokoknya ada deh salah satu profesor psikologi di Yale yang dia punya course tentang happiness, dan itu terkenal banget. Dan dia bilang, expressing gratitude dan rasa syukur dan terima kasih itu nggak harus hal-hal besar loh. Nggak harus kayak, "Oh hari ini saya juara satu, oh hari ini saya, masuk Harvard," misalnya. Tapi ya hal-hal simpel kayak, "Oh hari ini saya melihat ada bunga yang warna-warni," atau bahkan dia bilang kalau misalnya dia lagi mandi terus habis itu ada, biasanya ada kayak pancaran-pancaran sinar warna-warni yang
indah. Nah itu bisa ditulis gitu. Jadi hal-hal kecil itu bisa kita tuliskan di jurnal gratitude. Saya sih nggak nulis jurnal gratitude, tapi itu jadi semacam mengingat ya bahwa, oh nggak harus loh, nggak harus hal-hal besar yang kita tuliskan atau kita appreciate, tapi hal-hal kecil pun juga bisa kita appreciate gitu. Sleep atau tidur, harus tidur dengan cukup, ini adalah satu hal yang saya juga berusaha untuk dorong nih, karena mungkin, saya pun juga dulu dari S1 gitu ya, selalu ada seakan-akan tidur itu salah, padahal enggak. Sleep is important, rest is important gitu ya. Tidur 7 sampai 8 jam, it is backed by science, itu didukung oleh penelitian ilmiah. Dan setelah tidur adalah makan makanan bergizi ya. Ini juga jadi tantangan, tapi ya kita coba untuk masak masakan bergizi. Nah, ini kan ngomongnya ini semua tuh gampang ya, kayak ya udah kayaknya seakan-akan gampang gitu ya, udah tinggal olahraga dan lain-lain, tapi kita semua tahu lah, kadang-kadang kita berada dalam situasi darurat gitu ya, situasi yang bener-bener kita tuh emosinya, dibajak banget dan kita lagi nggak sehat, kita juga lagi capek. Apa sih P3K-nya? Nah, apa P3K-nya untuk orang-orang yang, untuk kalau keadaan-keadaan yang lagi susah atau darurat. Yang pertama, ini P3K yang menurut saya bagus banget ya. Pertama, identify connections. Kenali nih kira-kira misalnya kita lagi merasa stres atau merasa marah, kenali kira-kira marah ini terhubung kemana ya? Kira-kira ketika saya lagi marah, ini hubungannya kemana? Ketika saya lagi ngerasa kecewa, ketika saya lagi merasa sedih, ini hubungannya kemana? Apakah ada pengalaman masa lalu? Apakah ada hal yang pernah diucapkan oleh seseorang? Atau ada apa ya kira-kira hubungannya? Itu ya, jadi ini adalah salah satu langkah pertama yang bisa kita terapkan ya kalau misalnya lagi darurat gitu ya. Dan penting banget untuk kita memotong, ini ya, motong siklus pemikiran negatif gitu. Dan yang kedua kita harus self talk ya, kita bisa coba, bukan harus sorry, kita kita bisa coba self talk, kita bisa coba untuk, mengingatkan diri kita sendiri bahwa, oh kita tuh nggak sejelek itu. Nah, saya paham bahwa ini challenging dan banyak orang, banyak juga yang merasa mungkin, kalau saya self talk malah tambah parah gitu ya. Jadi, di dalam course ini pun juga disebutkan bahwa kadang kala self talk itu nggak selalu positif, tapi bisa juga negatif. Kita bisa jadi malah berpikir hal-hal yang buruk tentang diri kita sendiri gitu kan. Mungkin seringkali kita kayak malah menjelek-jelekan, terpikiran untuk menjelek-jelekan diri, atau terpikir untuk mengkritik diri sendiri. Nah, kalau ada kayak gitu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini ada tips yang sangat praktikal, namanya adalah think. Nah, think itu apa sih? T-nya itu adalah true, is it true? Kita harus bertanya dulu. Is it true? Apakah benar? Misalnya kita bilang, "Oh, kamu nih nggak bener lah." Misalnya diri kita sendiri nih, pikiran kita sendiri membisik-bisikan kayak, lu sih nggak jago," atau gimana. Is it true? Gitu. Apakah itu benar? Terus yang kedua, think ya, helpful. Is it helpful? Apakah itu membantu? Kita berpikir seperti itu ngebantu kita nggak sih kira-kira? Terus abis itu is it important? Emang itu penting ya? Kayak kita misalnya mikir, "Oh lu sih nggak jago masak," misalnya gitu ya. "Lu sih kalau masak nggak bener," gitu ya. Terus, kita bisa tanya balik ke dalam pikiran itu, "Is it important?" Kemudian is it necessary? Apakah itu penting buat kita pikirin sekarang? Dan yang paling terakhir ini penting banget, Kak, is it kind? Nah, is it kind to think about that about yourself gitu ya. Jadi T-nya itu is it true, is it H-nya kemudian is it helpful, is it important, N, is it necessary, dan K, is it kind. Dengan metode think ini kita bisa coba buat cognitive restructuring dan coba untuk kayak menata ulang kembali pikiran-pikiran kita kalau udah mulai muncul pikiran-pikiran jahat gitu ya. Jadi kita cobalah untuk kalau misalnya ada pikiran jahat kita harus potong, kita coba pakai think method itu dan kalau misalnya nih disarankan ya di sini kalau misalnya udah bener-bener nggak bisa, kita pakai think method itu nggak mempan, maka kita harus keluar. Kita harus keluar rumah, kita harus coba buat, bisa mandi, do walk, anything, just go outside, eat something, pokoknya break that pattern atau patahkan pola pikir negatif tersebut. Nah, ada juga salah satu teknik yang diajarkan namanya grounding techniques. Ini menurut saya tips yang sangat-sangat konkret ya, grounding techniques. Jadi kita bisa meningkatkan mindfulness. Tadi ya, mindfulness adalah pemaknaan kita. Kalau misalnya kita nih misalnya lagi di kelas, terus kita lagi ngerasa, misalnya lagi di kelas terus kok ngerasa, "Kok saya nggak bisa paham dosen ini ngomong apa?" Tiba-tiba muncul nih negative self talk. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, namanya grounding techniques. Ini simpel banget.
Jadi coba di ruangan misalnya kita lagi di kelas, coba lihat ke sekitar ruangan dan coba, identify 5 things you can see. Ada nggak 5 hal yang kamu bisa lihat gitu ya. Misalnya papan tulis, oh laptop, oh misalnya buku, misalnya pensil, buku catatan, atau sepatu teman gitu ya. Terus, 4 things you can feel, ada nggak ya 4 hal yang kita bisa pegang, bisa rasakan. Oh misalnya penghapus papan tulis misal, proyektor gimana sih, atau laptop, oh kalau dipegang panas atau kesetrum gitu ya. 3 things you can smell, ada nggak sih 3 hal di dalam ruangan ini yang kira-kira baunya seperti apa gitu ya. 2 things you can hear, misalnya suara dari dosen yang ngomong atau misalnya suara dari sepatu teman sebelah yang bunyi gitu ya atau suara pensil. 1 thing you can taste gitu ya, mungkin ada botol minum, ada yang bawa teh, mungkin teman sekelas. Jadi intinya grounding techniques ini adalah kalau mulai muncul pola-pola pikir yang negatif, kita bisa langsung melihat kayak, oke, di dalam ruangan ini ada apa ya, ada yang bisa saya rasakan, ada yang bisa ini, jadi kita langsung mematahkan pola pikir negatif tersebut. Menurut saya ini konkret banget dan saya rasa ini sangat berguna, at least buat saya kalau misalnya mulai muncul, pola pikir negatif. Oke, gitu sih. Jadi, ada juga beberapa teknik-teknik lain, yang saya suka juga adalah scan your body ya. Jadi kalau misalnya lagi stres banget bisa tarik nafas dan kita kayak scanning badan kita. Jadi kayak oke, kita merasakan tangan kita rasakan muka kita rasakan kaki kita. Jadi kayak melakukan scan aja. Bayangin kita lagi kayak nge-scan tubuh kita. Pip 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 gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kalau misalnya udah pakai segala macam teknik, tadi udah pakai grounding teknik, sudah pakai think dan lain-lain itu masih nggak bisa dan nggak mempan, itu adalah saat yang tepat dan pertanda yang mungkin itu adalah saat yang tepat untuk bertemu dengan profesional alias psikolog, psikiater, konselor, siapapun yang kira-kira punya, ini ya, keahlian di sana. Itu, apa sih pertanda kalau misalnya kita udah perlu serius professional attention atau pertanda kalau misalnya kita perlu pergi ke profesional ya. Mungkin kalau misalnya kita punya perasaan sedih yang terus-menerus ada, kita kesulitan tidur, ada perubahan pola makan, perubahan di personality, misalnya ada orang yang biasanya kalem nih, tiba-tiba jadi kayak gampang marah. Nah, atau bahkan nauzubillah ya, self harm atau menyakiti diri sendiri. Nah, ketika udah ada tanda-tanda kayak gitu, itu adalah tanda bahwa mungkin kita perlu ketemu sama profesional. Bukan mungkin bahkan, kayaknya harus ya. Oke. Nah, yang terakhir nih yang saya suka banget adalah tentang relationship ya. Jadi pasca sarjana ini tidak hanya tentang kita yang memanage atau mengelola emosi diri kita sendiri, tapi kita pun juga akan mengelola hubungan kita dengan orang-orang lain. Karena kita perlu nih untuk punya hubungan yang positif dengan orang-orang lain. Dan di sini bagus banget sih saya mendapatkan hikmahnya gini ya, relationship atau hubungan-hubungan yang kita bangun selama kita studi S2 atau S3 itu semacam tanah ya. Kalau misalnya kita pohon, anggaplah studi kita tuh pohon ya, pengalaman studi kita tuh pohon, maka relationship itu adalah tanahnya. Apakah tanahnya itu sehat, tanahnya itu subur, tanahnya itu mendukung perkembangan, atau tanahnya beracun, tanahnya itu, menyerap segala nutrisi, diambil gitu ya. Jadi relationship yang baik itu seperti tanah yang subur yang bisa membantu kita tumbuh, tapi relationship yang buruk itu dapat mencegah kita tumbuh dan bahkan bisa jadi kita pun jadi malah mati gitu ya, maksudnya layu gitu. Nah, jadi ini penting banget sih untuk kita pay attention to relationship. Apa sih pertanda relationship yang sehat? Ada mutual respect ya, ada hormat satu sama lain, itu saling menghormati, ada trust di situ, saling percaya, ada kejujuran, dan juga ada support, saling dukung, dan juga ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi komunikasinya tidak saling menjatuhkan atau tidak negatif gitu. Apa sih relationship yang tidak sehat nih ciri-cirinya nih ya? Ada ekspektasi yang tidak konsisten, terlalu kritis misalnya, atau ada yang orang-orang yang mengambil kredit ya kayak of our ideas, membuat kita merasa tidak aman gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari relationship yang tidak aman. Nah, relationship ini tuh bisa kemana aja ya, bisa ke dosen, bisa ke teman, bisa ke, housemates misalnya, bisa ke banyak, orang ya. Yang jelas relationship yang selama pasca sarjana inilah adalah tadi yang saya sebutkan tanah dari tumbuhnya pengalaman pasca sarjana kita, gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya kita harus, ini ya, gimana kalau misalnya kita merasa lagi di dalam
suatu relationship yang kurang sehat, ada yang namanya DISC method, DISC. Jadi D-nya yang pertama adalah describe, kita mendeskripsikan perilaku, misalnya nih, misal ada teman nih yang terlalu kritis sama kita gitu kan, dan bahasanya nggak enak tuh. Kita bisa mendeskripsikan ke dia, waktu kemarin kamu ada ini ya, ngasih kritik ke tugas aku misal gitu ya. Terus pakai I statements. Nah, I statement itu apa? I statement adalah suatu pernyataan yang dimulai dari aku merasa, saya merasa gitu ya. Jadi, pas kemarin kamu ngasih feedback buat, tugas saya atau kamu kemarin di kelas ngeritik ide-ide saya merasa kok kayaknya kata-kata kamu tuh menyakitkan banget dan unnecessarily harsh gitu atau terlalu kasar gitu ya. Nah, I statement dan kemudian S-nya itu adalah suggest alternatif atau tawarkan alternatif. Kayaknya bisa deh kalau misalnya kamu ngasih kritik boleh, tapi nggak perlu pakai kata-kata yang kasar itu gitu. Dan terakhir ada C-nya itu consequences, konsekuensinya apa. Jadi kamu tawarin, boleh nggak kalau misalnya nanti berikutnya ada kritik, ya coba aja kita nanti habis itu ngobrol, habis kelas, contohnya gitu ya. Jadi DISC gitu. Oke, itu sih kayaknya ya mungkin, materi-materi yang saya rasa bagus banget buat di-share. Sebenarnya masih ada lagi banyak, tapi mungkin takut kebanyakan gitu ya. Jadi terakhir, kita penting banget untuk memprioritaskan mental health, kesehatan mental, bukan main-main gitu ya. Bahkan di Harvard ini diwajibkan seluruh mahasiswa pascasarjana S2 dan S3 untuk mengambil kursus, mental health ini gitu ya. Dan ini yang penting ya, kesehatan mental, ya mental yang sehat, pikiran yang sehat itu akan membuat kita jadi lebih bisa kreatif, bisa berpikir dengan baik dan juga develop insights. Yang mana mereka itu sangat dibutuhkan kalau misalnya kita lagi studi S2 atau S3 gitu ya. Kita lagi melakukan riset, kita lagi nulis paper atau tugas atau nulis tesis ya kita perlu untuk punya creativity, kita harus punya develop insights dan itu berawal dari pikiran yang sehat, pikiran yang mental yang sehat. Dan untuk bisa mencapai pikiran yang sehat itu fondasinya adalah badan yang sehat juga. Jadi tidur cukup, olahraga dan juga makan yang bergizi. Dan healthy relationship atau hubungan-hubungan yang sehat dan meaningful connection ya. Jadi hubungan-hubungan yang sehat baik itu dengan dosen pembimbing, baik dengan dosen, baik dengan teman-teman, dengan teman sekosan atau housemates itu akan membantu kita untuk bisa tumbuh dengan lebih baik. Dan yang terakhir, a sense of purpose atau adanya tujuan yang jelas akan bisa membantu kita untuk memaknai pengalaman pasca sarjana S2 dan S3. Oke teman-teman, terutama buat teman-teman sesama mahasiswa S2 dan S3, dimanapun, selamat berjuang, selamat mengalami masa-masa ini dan semoga kita bisa tetap menjaga, ingat tadi ya kita nggak perlu menderita untuk lulus dan mencapai cita-cita kita bisa melaluinya dengan lebih sehat, supaya kita bisa memaknainya pun juga dengan lebih tenang dan juga kita bisa lebih bersyukur ketika kita melihat lagi ketika kita sudah lulus nanti, amin, dan kita looking back, kita lihat ke belakang pengalaman kita akan melihatnya dengan tersenyum. Oh ternyata waktu saya pasca sarjana itu adalah masa-masa di mana saya tumbuh dengan sehat. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.